Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak, kembali lagi berjumpa Bu Hesti. Kali ini kita sudah ada di tema 2 subtema 1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita mau bicara apa ya? Ya, kita akan bicara tentang dongeng. Dongeng. Kalian pasti suka kalau mendengar kata dongeng. Ya, dongeng ini berkaitan dengan cerita. Kalian pernah mendengar dongeng dari mama papa atau membaca buku tentang dongeng? Ya, sudah pasti kalian sering ya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana memahami dongeng. Oke, anak-anak. Di pembelajaran kali ini, Ibu berharap anak-anak dapat memahami makna dan isi dongeng. Anak-anak juga dapat menemukan tokoh atau karakter dalam sebuah dongeng. Kemudian anak-anak dapat menceritakan kembali sebuah dongeng, baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menemukan nilai moral yang terkandung di dalam sebuah dongeng. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan. Pasti anak-anak penasaran nih, dongeng apa yang mau Ibu tunjukkan kepada anak-anak. Oke, apakah kalian pernah mendengar atau pernah membaca dongeng ini? Ya, pasti kalian sudah pernah mendengar ya, karena dongeng ini sangat sering diceritakan. Mungkin kalian di kelas 2 pernah diceritakan oleh Bu Guru atau Pak Guru. Ya, dongeng ini berjudul Malin Kundang. Kalian tahu ceritanya? Oke, mari kita coba meringkas cerita Malin Kundang. Mungkin teman-teman yang belum pernah mendengar atau membaca cerita ini akan tahu ya. Mari Ibu ceritakan. Malin Kundang menceritakan seorang anak laki-laki yang sangat disayang oleh ibundanya. Mereka hidup miskin. Malin kemudian pergi merantau. Merantau itu pergi keluar desanya, pergi ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dan akhirnya Malin Kundang menjadi saudagar kaya raya yang memiliki kapal sendiri. Namun saat bertemu ibunya kembali, ia tidak mau mengakui karena malu memiliki seorang ibu yang sangat miskin. Pada saat ibunya mendekat karena rindu, Malin kemudian membentak dan mengusir ibunya. Si ibu merasa sedih dan sakit hatinya. Lalu ia mengutuk anaknya si Malin Kundang menjadi sebuah batu. Nah, cerita ini sangat memberi pelajaran atau ada nilainya yang dapat kita ambil dari cerita ini ya anak-anak ya. Nah, Bu Hesti akan melanjutkan dengan dongeng berikutnya. Kalau dongeng ini semua pasti tahu, apalagi anak-anak perempuan ya, pasti menyukai dongeng ini. Ibu juga dulu menyukainya. Oke, judulnya adalah Cinderella. Ya, bagaimana kisahnya? Ya, Cinderella ini dongeng yang menceritakan kisah seorang anak perempuan yatim piatu yang tinggal bersama dengan ibu dan saudara tirinya. Ia diperlakukan tidak adil, namun karena kebaikan hatinya, seorang peri datang menolong dengan sihirnya ya. Cinderella akhirnya dapat hadir ke pesta dansa dan bertemu pangeran. Namun, ia harus pulang lebih awal, tepat di tengah malam. Karena tergesa-gesa, sebelah sepatu kacanya tertinggal. Akhirnya, pangeran menemukannya, lalu kemudian mereka menikah dan hidup bahagia. Oke, anak-anak, masih banyak contoh dongeng-dongeng yang lain.
Dan Ibu akan memperlihatkan gambar dari dongeng-dongeng asli Indonesia. Ini adalah salah satu contoh dongeng dari negara kita Indonesia, yaitu asal-usul Banyuwangi. Cerita ini juga dianggap dongeng, ya. Berikutnya ada contoh yang lain juga. Ini dongeng yang melegenda, ya. Dongeng sejak Ibu masih kecil dan mungkin sampai sekarang kalian sudah sering mendengar cerita kancil dan buaya. Ini juga dongeng, ya. Satu lagi Ibu akan menunjukkan. Ada yang tahu dongeng apa ini? Ya, ini juga dongeng asli Indonesia yang berjudul Timun Mas. Ya, ini dongeng yang menceritakan anak perempuan yang harus berjuang untuk merubah nasibnya dan bertemu dengan seorang raksasa yang berwarna hijau. Nanti di lain waktu Ibu akan menceritakan detail bagaimana Timun Emas, ya. Oke anak-anak, sekarang pertanyaan Bu Hesti adalah, apa sih dongeng itu? Apakah kalian tahu dongeng itu apa? Oke, kalau anak-anak tidak tahu tidak apa-apa, karena kali ini kita akan bicara tentang pengertian atau makna dari dongeng. Mari kita lanjutkan ya. Dongeng. Apa itu dongeng? Siapa yang tahu? Ya, dongeng itu cerita. Betul. Cerita yang bagaimana? Ya, dongeng itu memang cerita. Tapi cerita yang ada di dalam dongeng merupakan cerita hayalan atau cerita imajinasi atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Lalu, apa tujuan ada dongeng? Dongeng itu dibuat untuk menyampaikan nilai atau ajaran moral dalam bentuk cerita agar menarik dan juga menghibur. Jadi, sambil belajar norma atau nilai hidup yang baik, kita juga dapat terhibur dengan membaca atau mendengarkan dongeng. Nah, tahukah kalian apa itu yang disebut tokoh dalam dongeng? Apa itu karakter tokoh dalam dongeng? Apa nilai moral yang ada di dalam dongeng? Mari kita jawab satu persatu. Tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Karakter tokoh adalah sifat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Biasanya ada tokoh yang sifatnya baik. Contohnya seperti Ibu Malin Kundang, Cinderella itu adalah tokoh yang berhati baik. Namun ada juga tokoh yang buruk atau yang jahat. Ya, seperti Malin Kundang, seperti Ibu Tiri dan Saudara Tiri di cerita Cinderella, ya. Nah, sifat-sifat tokoh ini yang disebut dengan karakter. Karakter yang baik atau sikap yang baik sering juga disebut dengan protagonis. Dan sifat yang buruk atau jahat disebut antagonis. Lalu, bagaimana dengan nilai moral yang ada di dalam dongeng? Nilai moral itu sama dengan pesan. Jadi, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca sebagai pendidikan. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak sudah mulai paham ya. Di dalam dongeng itu ada tokohnya, yaitu ada pelakunya. Ada juga sifat dari tokohnya atau karakternya.
Dan pasti di dalam dongeng itu mengajarkan nilai moral yang baik untuk para pembacanya. Nah, sekarang mari kita mencoba berlatih untuk mencari tokoh atau menemukan tokoh, menemukan sifat tokoh atau karakter tokoh, lalu kita juga belajar menemukan nilai moral dalam dongeng. Kita coba mulai dari dongeng Malin Kundang. Tadi di awal, di slide awal, anak-anak sudah mendengarkan ringkas dari dongeng Malin Kundang. Ya, sekarang kita coba menulis dulu judulnya. Apa tadi judulnya? Malin Kundang. Lalu coba sekarang temukan tokohnya. Menurutmu siapa tokohnya? Tokoh tadi adalah pelaku yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Ada siapa saja? Ya, bagus. Satu, Malin Kundang. Dia pelakunya yang ada di dalam cerita. Yang kedua siapa? Ibunda Malin Kundang. Betul. Ada siapa lagi? Ya, ada istri Malin Kundang. Nah, lalu coba kita menentukan atau menemukan karakter tokohnya. Ya. Kita mulai dari Malin Kundang. Bagaimana sifatnya Malin Kundang? Betul sekali. Malin Kundang itu sombong, lalu durhaka kepada ibunya. Durhaka itu apa? Durhaka itu tidak patuh pada orang tua. Lalu bagaimana karakter sang ibu? Ibunda Malin Kundang itu adalah ibu yang penyayang dan baik hati. Ya. Lalu bagaimana dengan istri Malin Kundang? Ya, kalau kalian membaca cerita yang lengkap tentang Malin Kundang, di sana diceritakan sesungguhnya istri Malin Kundang itu baik hati sebenarnya ya. Oke, nah sekarang apa yang perlu kita pelajari dari cerita Malin Kundang? Pesan apa yang ingin disampaikan? Pesannya apa anak-anak? Ya, mari kita menyayangi, mematuhi perintah kedua orang tua kita, dan mari kita berbuat baik kepada orang tua kita, terutama kepada ibu. Begitu sayang, cara menemukan tokoh, karakter tokoh, dan pesan atau nilai moral. Kita coba sekali lagi ya. Sekarang kita coba dengan cerita Cinderella. Oke, mari kita tuliskan dulu judulnya. Judulnya adalah Cinderella. Kemudian tokohnya. Kalian pasti tahu. Ya, tokohnya adalah Cinderella, kemudian ibu dan dua saudara tirinya. Yang berikutnya adalah peri penolong dan pangeran. Lalu bagaimana sifat mereka, karakter tokohnya? Cinderella adalah anak yang baik kepada siapapun. Cinderella juga bersabar walaupun diperlakukan tidak adil, tapi dia tidak pernah membalasnya. Cinderella juga anak yang rajin. Sementara ibu dan dua orang saudari tirinya itu memiliki sifat malas, suka marah, tamak, dan sombong. Peri penolong baik hati, dan pangeran adalah orang yang tidak sombong atau rendah hati dan bersikap adil. Lalu pesan apa yang ingin disampaikan dalam dongeng ini? Ya, pesannya adalah ketamakan atau keserakahan dan kesombongan tidak akan membawa kebahagiaan. Tetapi rendah hati dan baik hati akan selalu disukai dan akan banyak mendapatkan pertolongan. Kebaikan hati akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah bisa menemukan tokoh,
kemudian menuliskan karakternya dan menemukan pesannya. Mudah bukan? Sekarang kita akan belajar bagaimana cara memahami cerita dalam dongeng dan kemudian menceritakan kembali isi dongeng. Bu Hesti biasa kalau meminta anak-anak, oke, setelah kalian mendengar atau membaca dongeng ini, coba kalian ceritakan kembali. Apakah kalian bisa? Ini yang kemudian mau kita pelajari. Anak-anak menceritakan kembali dongeng itu harus dengan kalimat kalian sendiri dan tidak perlu panjang-panjang, yang singkat saja. Lalu bagaimana Bu caranya? Ada caranya ya. Yang pertama adalah baca dulu dongengnya dengan teliti. Kalau perlu bacanya berulang kali agar kalian paham ceritanya. Yang kedua, perhatikan jalan atau alur ceritanya dan juga tokohnya. Maksud Bu Hesti, alur cerita itu begini. Awalnya bagaimana? Ya, di awal tokohnya seperti apa? Lalu peristiwa yang membuat cerita ini menjadi menarik apa? Lalu akhirnya bagaimana? Ya, itu yang disebut dengan jalan cerita atau alur cerita. Berikutnya, cobalah buat pertanyaan dari dongeng tadi. Tapi kalian jawab sendiri pertanyaan itu. Apa gunanya? Satu, agar kalian menjadi lebih paham. Yang kedua, jawaban cerita tadi akan menjadi kalimatmu yang singkat untuk menceritakan kembali isi dongeng yang sudah kamu baca atau kamu dengar. Yang terakhir, nah itu tadi yang Bu Hesti katakan, boleh kamu ceritakan kembali dengan cara lisan itu dengan cara diceritakan atau dengan cara ditulis. Ya, nanti Bu Hesti akan memberikan tugas secara terpisah. Ya, kalian diberi tugas Bu Hesti seperti di slide awal, menemukan tokoh, kemudian menentukan karakter tokoh dan menemukan pesan moralnya. Juga anak-anak diminta oleh Bu Hesti di tugas itu untuk menuliskan kembali dongeng dengan kalimat kalian sendiri dan singkat, lebih singkat ya. Oke. Sekarang kita akan coba berlatih bagaimana cara memahami isi dongeng, lalu kita ceritakan kembali dongeng yang kita baca tadi. Ya, kalian pasti sudah pernah melihat gambar ini. Ya, ini adalah dongeng yang ada di buku tema 2, subtema 1, halaman 2 dan halaman 3. Contoh, judul dongeng ini adalah Pohon Apel yang Tulus. Anak-anak sudah membaca cerita ini, jadi anak-anak sudah tahu ya apa yang terjadi. Berikutnya, mari kita coba membuat pertanyaan yang akan kita jawab sendiri. Pertanyaan pertama adalah, siapa tokoh dalam cerita itu? Ayo, kalian yang sudah baca pasti tahu. Ya, seorang anak laki-laki dan pohon apel. Betul sekali. Yang kedua, apa yang mereka lakukan? Kalian pasti sudah bisa jawab. Ya, anak laki-laki itu selalu bermain bersama pohon apel. Yang ketiga,
Apa yang terjadi kemudian? Anak laki-laki itu pergi dan tidak kembali. Tetapi saat kembali, anak laki-laki yang sudah menjadi dewasa memerlukan kayu untuk membangun rumah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan pohon apel? Pohon apel merasa sedih pada awalnya, namun kemudian merasa senang karena dapat membantu sahabatnya. Sekarang pertanyaan terakhir, bagaimana akhir ceritanya? Setelah menjadi tua, anak laki-laki itu kembali mengunjungi pohon apel yang juga sudah tua untuk menyandarkan tubuhnya karena lelah. Kini mereka bersama kembali dan bahagia. Nah, anak-anak, kalimat yang berwarna merah adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Anak-anak sekarang coba fokus melihat tulisan yang berwarna merah. Bila Bu Hesti meminta anak-anak menceritakan kembali dongeng pohon apel yang tulus, anak-anak bisa menggunakan kalimat yang berwarna merah ini sebagai cerita ringkasnya. Ya, mari kita coba. Dahulu kala, ya kita awali dengan kata dahulu kala karena biasanya dongeng itu cerita dalam bentuk yang sudah lama. Ya, dahulu kala ada seorang anak laki-laki dan pohon apel. Anak laki-laki itu selalu bermain bersama pohon apel. Anak laki-laki itu pergi dan tidak kembali. Tapi saat kembali, dia sudah menjadi dewasa, tapi memerlukan kayu untuk membangun rumah. Pohon apel merasa sedih pada awalnya, namun karena sahabatnya membutuhkan bantuan, kini ia merasa senang. Setelah menjadi tua, anak laki-laki itu kembali mengunjungi pohon yang juga sudah tua. Lalu ia menyandarkan tubuhnya ke pohon itu karena sudah lelah. Kini mereka mulai bersama kembali, berbincang kembali walaupun tidak bermain karena mereka sudah tua, tapi mereka kini merasa bahagia. Nah, begitu anak-anak caranya kita menceritakan kembali sebuah dongeng. Jauh lebih singkat kan daripada cerita aslinya. Nah, Bu Hesti berharap anak-anak bisa melakukannya. Tidak sulit anak-anak, pasti kamu bisa. Anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah memperhatikan, sudah menyimak apa yang Ibu jelaskan. Bu Hesti berharap anak-anak mau mencoba dan selamat mencoba. Semoga kalian suka membaca dan mendengarkan dongeng. Karena sampai hari ini pun Bu Hesti suka membaca dan mendengarkan dongeng. Oke, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.